Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Anggraini Lestari. Saya di sini akan memaparkan materi Ulumul Quran. Yang pertama, qiraah sab'ah. Yang kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Yang ketiga, sejarah tafsir. Yang keempat, metodologi tafsir. Yang kelima, tafsir maqasidi. Yang keenam, infiltrasi tafsir 1. Yang ketujuh, infiltrasi tafsir 2. Yang kedelapan, hukum terjemah dalam Al-Quran. Yang ke-9, keutamaan surat dalam Al-Quran. Yang ke-10, metode tafsir tahlili. Yang ke-11, isra'iliyat. Dan yang ke-12, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Materi yang pertama yaitu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah merupakan qiraat dengan pengucapan tiap katanya berdasarkan aliran mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah SAW. Penyebab munculnya al-qiraat al-sab'ah adalah yang pertama, banyaknya riwayat yang beredar di masyarakat sehingga menjadi rancu bagi orang awam. Yang kedua, adanya mushaf Utsmani yang tidak berbaris menjadi pintu masuk bagi kalangan ahli bid'ah untuk membaca menurut keinginan mereka tanpa melihat sanadnya yang sahih. Dan yang ketiga, demotivasi untuk mempelajari ilmu qiraat dengan banyaknya qiraat sehingga diperlukan penyederhanaan dalam periwayatan. Penyebab munculnya al-qiraah al-sab'ah adalah banyaknya riwayat yang beredar di masyarakat sehingga menjadi rancu bagi orang awam, dan adanya mushaf Utsmani yang tidak berbaris menjadi pintu masuk bagi kalangan ahli bid'ah untuk membaca menurut keinginan mereka tanpa melihat sanadnya yang sahih. Dan yang ketiga, demotivasi untuk mempelajari ilmu qiraat dengan banyaknya qiraat sehingga diperlukan penyederhanaan dalam periwayatan. Dan yang kedua yaitu perintah dan larangan dalam Al-Quran. Perintah adalah pemahaman bahwa jika dikerjakan akan membawa kemaslahatan bagi pelakunya. Begitu pula dengan larangannya. Larangannya adalah pemahaman bahwa jika dia hindari akan memberikan kebaikan bagi pelakunya. Banyak perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, lebih kurangnya ada 100 perintah Allah kepada manusia. Perintah Allah dalam Islam: sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan siapapun itu atau sesuatu apapun itu, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga yaitu sejarah tafsir. Sejarah tafsir adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik secara ifrad maupun secara takrib. Penafsiran Al-Quran telah terjadi sejak masa awal-awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Penafsiran pertama pada masa pertumbuhan Islam adalah pada zaman Rasulullah SAW. Apa sih tujuan dari tafsir? Tujuan utama dari tafsir adalah untuk memahami makna dalam Al-Quran dengan lebih baik. Sebagai teks suci, Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum, moral, dan ajaran agama bagi umat Islam. Yang keempat yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan seni atau teknik. Inilah cara yang dipakai ketika penerapan kaidah yang telah tertuang dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Dua metode apa sajakah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Yang pertama, metode penafsiran Al-Quran. Metode tahlili adalah metode yang penafsirannya berusaha menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Quran dan melihat dari berbagai segi. Dan yang kedua, metode Maudu'i adalah metode penafsiran Al-Quran menurut tema, pokok, judul tertentu. Dan yang kelima yaitu tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah gabungan dua kata yang masing-masing dari kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Contohnya ada di beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, contoh penerapannya ini
Yang pertama ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang kedua ada di Quran surat An-Nahl ayat 81, dan yang ketiga ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31, dan yang terakhir ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Dan yang keenam, infiltrasi tafsir 1 dan tafsir 2. Ad-Dakhlil dalam tafsir adalah penafsiran Al-Quran dengan riwayat yang tidak sahih, atau penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahih tetapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk penerimaan, syarat-syarat untuk diterima, atau juga penafsiran Al-Quran dalam nalar yang salah. Ad-Dakhil wa Al-Ashil adalah salah satu kajian studi Al-Quran yang diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh Ibrahim Khalifah melalui bukunya Ad-Dakhil fi al-Tafsir. Tujuannya Ad-Dakhil wa al-Ashil adalah untuk memproteksi tafsir dari kesalahan dan penyimpangan. Yang kedelapan, hukum terjemah Al-Quran. Apa sih hukum terjemah Al-Quran itu? Sebagai ulama klasik dan ulama kontemporer berpendapat bahwa memperjemahkan Al-Quran adalah haram, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkannya. Bagi penerjemah Al-Quran perlu menguasai dua bahasa asli, yaitu bahasa sumber dan bahasa terjemah, gaya bahasa dan keistimewaan kedua bahasa tersebut. Dan ada dua terjemah tafsiriyah, yaitu manakwiyah dan harfiyah. Yang pertama itu terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah, menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterkaitan dengan tertib kalimat asli atau tanpa memperhatikan susunannya. Yang kedua, terjemah harfiyah. Untuk Al-Quran mustahil menurut sebagian besar ulama karena ada banyak syarat yang tidak mungkin diwujudkan, diantaranya harus dikosakatakan yang sepadan antara bahasa sasaran dan kosakata dalam bahasa sumber. Yang kesembilan yaitu keutamaan surat dalam Al-Quran. Nah, beberapa surat dalam Al-Quran yang istimewa dan memiliki keutamaan tersendiri yaitu surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, dan surat Al-Ikhlas. Yang ke-10 yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Israiliyat adalah istilah yang digunakan oleh ulama ilmu Al-Quran dan tafsir untuk menunjukkan perbedaan cerita tradisi serta doktrin-doktrin yang dinitikan kepada Yahudi dari klien Bani Israel. Penyebab munculnya Israiliyat dalam tafsir bermula dari banyaknya orang Yahudi memeluk agama Islam. Sementara mereka tidak bisa melepaskan begitu saja seluruh ajaran dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya. Dan yang ke-12 yaitu keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Beberapa keutamaan ilmu diantaranya adalah ilmu adalah kehusuan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.